Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam. syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita memulai kegiatan pembelajaran ya. Setelah kemarin kita lakukan lewat video saja. Hari ini masuk ke yang kedua, pertemuan kedua, analisis sistem dan pemodelan aquaculture. Nah, kalau kita lihat, ini hanya sekedar ini saja ya, bahwa nanti bisa dilihat profil saya. Nah, apa itu sistem? Ya, kata sistem berasal dari bahasa Latin ya, sistema disebutnya, atau bahasa Yunani sustema, yang kemudian diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi untuk mencapai satu tujuan. Artinya memang sistem itu dibuat sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai itu dapat dihubungkan oleh beberapa elemen ya. Intinya adalah memperkuat apa yang ingin ditujukan. Itu ada beberapa informasi, ada aliran energi misalnya, dan sebagainya ya. Nah, istilah sistem ini digunakan pada saat suatu entitas yang berinteraksi, di mana model matematik seringkali dibuat di situ. Nah, contohnya misalnya kayak kalau kita tahu produksi, misalnya produksi perikanan untuk aquaculture misalnya, dia merupakan fungsi produksi atau fungsi Cobb Douglas. Jadi secara matematis dia merupakan fungsi pertama adalah ada SDI-nya, kemudian ditambah dengan ikan pakan, kemudian ditambah dengan ada beberapa teknologi yang memungkinkan untuk kemudian pembuatan ataupun elemen aquaculture itu bisa meningkat. Intinya adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sistem juga merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan ya dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Tadi saya sudah sebutkan misalnya satu kolam satu kolam ikan. Ketika dia ingin mencapai tujuannya adalah untuk produksi ikan, misalnya ikan gurame, ya, maka yang harus ada yang harus dimasukkan ke dalam kolam tersebut. Nah, tentu saja ketika kita bicara sistem aquaculture, maka satu medianya adalah air begitu, lalu kemudian dimasukkan di situ ada benihnya. Lalu setelah benihnya, prosesnya itu ada pemberian pakan, kemudian pemeliharaan kualitas air dan sebagainya, sehingga sampai kurun waktu tertentu tujuan dari pembuatan aquaculture itu, pembuatan budidaya itu bisa mencapai sebuah produksi yang dinamakan dengan ikan produksi ya, seperti itu. Nah, sistem ya. Nah, pengertian sistem sendiri, anakku sekalian, itu ada beberapa. Secara umum dinyatakan sebagai sebuah kumpulan unsur-unsur atau bagian yang berbeda-beda, tetapi dia saling memiliki hubungan. Kemudian dia saling bekerja sama, kemudian saling mempengaruhi satu sama lainnya, serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti tadi saya sudah sebutkan misalnya, ketika kita bicara terkait dengan sistem aquaculture misalnya, maka keterkaitan antara media tanam dengan kemudian ikannya itu saling berkaitan begitu. Di mana ikan itu adalah memiliki ataupun membutuhkan media air untuk bisa akan dipengaruhi oleh kualitas air ya yang ada di kolam tersebut. Maka tentu saja ketika ada masukan yang lain yang kemudian bisa mempengaruhi konten misalnya,
kualitas air itu sendiri, terus ditambah dengan misalnya ada vitamin dan sebagainya, itu bisa menghadirkan pertumbuhan yang lebih besar. Nah, singkat kata, secara singkat, bahwa sistem ini sendiri adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana disebutkan sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas, atau kalau bahasa kita adalah produk, ya, produk akhir. Lalu kemudian susunannya teratur, bisa berdasarkan pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Lalu kemudian juga dia mengandung sebuah metode. Itu pengertian sistem secara umum, secara singkat, dan juga secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pengertian sistem itu sendiri yang lain menurut para ahli ada beberapa, ya. Ini ada banyak, baik sistemnya yang sistem sistem ke sosial gitu, ya, atau juga sistem secara keseluruhan dalam konteks dalam konteks pemodelan, ya. Nah, misalnya disebutkan Musanef, ya, itu ada sistem sarana yang menguasai pekerjaan agar mampu menjalankan tugas dengan teratur. Nah, ini kontennya adalah manajemen, ya, sistem manajemen berarti. Menurut Anatol Raporot misalnya, kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lainnya. Berarti dia sistem itu bisa sistem perangkat, ya. Terus kemudian ada menurut Inu Kencana Syafi'i misalnya, adalah suatu kesatuan yang utuh untuk terikat dengan satu sama lainnya. Lalu Webster unabridged, ya, disebutkan bahwa elemen-elemen yang saling berhubungan bentuk satu kesatuan atau organisasi. Boni Soherman dan Marion menyatakan komponen-komponen. Artinya adalah dari kelima konten ini saja sudah terlihat bahwa sistem itu merupakan satu hubungan antara unsur A dengan unsur B yang membentuk sebuah kesatuan, saling mempengaruhi dan sebagainya, saling berinteraksi untuk mencapai sekali lagi tujuan. Nah, selain 5 ini juga ada 5 yang lain, ya, menurut Dapis hampir sama sebetulnya secara keseluruhan, bahwa sistem yang disampaikan menurut mereka itu intinya adalah ada unsur, ada komponen yang kemudian dia berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, selain 5 yang lain juga ada, ya. Ada menurut Letsky, nanti tinggal dibaca saja. Tidak banyak saya langsung, ya. Ini banyak nih menurutnya gitu, ya. Nah, anakku sekalian, ketika kita bicara terkait dengan sistem, tentu saja ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Terdapat kumpulan objek. Ya, sebuah sistem itu terdapat kumpulan objek. Objeknya apa? Tentu saja kalau kita bicara ke ilmu, itu adalah variabel misalnya. Variabel. Jadi variabel independen variabel. Lalu kemudian terdapat hubungan atau interaksi antar unsur-unsur atau elemen-elemen. Nah, itu sistem. Lalu kemudian karakteristik yang ketiga adalah terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan. Ya, kontennya berarti memang sekali lagi harus ada interaksi sebetulnya. Lalu kemudian karakteristik sistem yang keempat, yaitu terdapat satu lingkungan yang utuh dan kompleks. Ya. Nah, kemudian terakhir terdapat tujuan bersama atau output sebagai hasil dari hasil akhirnya, seperti itu. Nah, tentu saja unsur-unsur sistem ini adalah karakteristik sistem yang perlu kita pahami, begitu, sehingga kita bisa mencari padanan agar supaya ketika kita melakukan pemodelan sistem-sistem ini bisa dimanipulasi ataupun bisa disimplifikasi menjadi sebuah model seperti itu. Nah, jenis-jenis sistem itu sendiri, anakku sekalian, itu terdiri dari ada 2, begitu, ya. Ada menurut keterbukaannya, lalu ada juga yang menurut komponennya. Nah, menurut keterbukaannya itu ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Nah, ya, sistem terbuka apa? Yaitu sistem di mana pihak luar, nah, kalau bahasa di sini tuh lebih ke sosial, ya, pihak luar dapat mempengaruhinya.
Ya, artinya apa? Misalnya kalau dalam konteks aquaculture itu, ya kalau apa namanya akuarium itu kan di dalam tuh. Kalau apa kolam itu adanya di luar. Jadi pihak eksternal atau unsur eksternal dalam hal ini cuaca itu dapat mempengaruhi kolam tersebut yang ada di luar. Nah, bagaimana yang dengan sistem yang tertutup? Yaitu jenis sistem yang hanya dapat dipengaruhi oleh pihak dari dalam internal saja. Artinya apa? Ketika kita bicara aquaculture misalnya, kalau di luar kan kita tidak bisa merekayasa begitu ya, merekayasa hal-hal tertentu yang dari faktor luar itu atau faktor eksternal itu tidak bisa dikontrol. Tapi kalau di dalam ruangan dengan sistem tertutup tentu saja bisa dikontrol misalnya. Jadi suhunya bisa di maintain bisa menjadi hanya 25 derajat Celcius saja misalnya. Nah, itu dalam konteks sistem menurut keterbukaannya. Lalu bagaimana dengan sistem menurut komponennya? Itu ada dua, ada sifat fisik, ada sifat non fisik. Nah, di mana yang dimaksud dengan sifat fisik itu adalah jenis sistem yang terdiri dari komponen energi atau materi, ya, energi atau materi. Nah, energi kan ada yang sifatnya flow, ya, yang mengalir, ada juga yang sifatnya kemudian mekanik, ya, dan sebagainya, ya. Ada materi lagi yang lain. Lalu kemudian ada non fisik, yaitu sistem yang terdiri dari konsep, ide, dan sebagainya. Nah, konsep fisik ini lebih cenderung berbasis pada gagasan-gagasan tertentu yang notabene belum ada misalnya, kemudian kita coba untuk dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, ini dua jenis-jenis sistem menurut keterbukaannya dan juga menurut komponennya. Lalu apa yang ada elemen-elemen apa yang kemudian dapat membentuk sistem? Nah, itu ada beberapa, anakku sekalian ya. Ada objek, ada atribut, ada hubungan internal, ada lingkungan, ada tujuan, masukan, proses, keluaran, sampai kepada batasan-batasan antara sistem di dalam dan di luar begitu. Nah, yang dimaksud objek misalnya merupakan bagian, elemen, atau variabel seperti saya sampaikan di muka. Ketika kita bicara terkait dengan produksi, tentu saja ada variabel-variabel yang mempengaruhi produksi tersebut. Lalu kemudian objek dapat berupa benda fisik, abstrak, dan atau keduanya. Nah, itu dalam konteks objek. Karakteristik yang kedua, elemen-elemen yang membentuk sistem ini ada atribut. Atribut itu apa sih sebetulnya yang jadi penentu kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Ya, artinya memang atribut ini dia akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hal untuk bisa mempengaruhi atau dipengaruhi nantinya. Lalu hubungan internal merupakan penghubungan di antara objek-objek yang terdapat dalam sebuah sistem. Ya, hubungan internal artinya apa? Bahwa ada interaksi di dalam sistem itu sendiri. Lalu ada lingkungan, merupakan tempat di mana sistem tersebut berada. Nah, lingkungan itu bisa lingkungan yang di luar, tadi kan kalau sifat keterbukaan ada yang di luar, ada juga yang di dalam. Kemudian ada tujuan. Setiap sistem pasti memiliki tujuan, dan dia ada motivasi untuk bisa mengarahkan sistem. Nah, kemudian ada masukan, anakku sekalian, input bisa device, lebih cenderung ke sana gitu, adalah sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selalu menjadi bahan untuk diproses. Lalu ada processing-nya itu sendiri, bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran, ada hasil dari proses pada sistem informasi berupa informasi atau laporan. Nah, terakhir ada batasan, yaitu pemisah antara sistem dan juga daerah dari luar sistem. Nah, cenderung ini ada bagaimana kemudian kita membentengi sistem itu supaya tidak di-input atau terdampak dari sistem yang lain seperti itu. Oke, sampai di sini untuk sistem ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nanti kemudian ada pengertian pemodelan. Apa yang dimaksud dengan pemodelan? Nah, pemodelan itu kita coba untuk membangun sebuah fitur, di mana fitur itu dilakukan merupakan rancangan rancangan seperti
Dari apa? Dari dunia misalnya, atau seperti aquaculture misalnya, yang lebih mudah dipahami, didefinisikan, diukur, divisualisasikan, atau disimulasikan. Itu pemodelan. Nanti kontennya sekali lagi ketika kita bicara terkait dengan aquaculture, tentu saja pemodelannya pemodelan aquaculture misalnya. Bagaimana misalnya aquaculture yang supaya bisa optimal itu apa yang harus dilakukan? Nah, tentu saja tidak akan luput dari tadi yang sistem tadi itu. Dimulai dengan objek, atribut sampai dengan ada masukan proses juga output, ya. Lalu kemudian ada media komunikasi yang disajikan dalam bentuk berbagai macam perangkat lunak, baik itulah ada macamnya begitu pemodelan itu. Nanti kita akan lebih ke arah penggunaan Vensim, ya, karena modelnya enak gitu ya, terus kemudian free lagi ya. Lalu kemudian ada pemodelan pada intinya adalah menyederhanakan atau mempermudah penggunaan satu fitur. Jadi intinya adalah dengan adanya pemodelan diharapkan permasalahan akan mudah dipecahkan dan menggunakan metode-metode tertentu tentu saja. Ya, itu pengertian pemodelan. Lalu bagaimana tujuan pemodelan itu sendiri? Nah, pemodelan digunakan sebagai sarana pendukung sistem, yaitu bagaimana proses dokumentasi itu untuk mempelajari dan melakukan proses evaluasi sistem. Lalu kemudian kita harus mengidentifikasi struktur dan perilaku sistem serta membuat gambaran untuk membuat sistem. Artinya seperti tadi itu karakteristik dari mulai elemen-elemen itu apa saja, ya, supaya kita bisa memahami konstelasi yang sebenarnya faktual, terus kemudian kita coba untuk dimodelkan. Nah, pemodelan dapat digunakan untuk proses pengujian, ya, ketika sistem yang dirancang dinyatakan selesai. Baru kemudian pemodelan juga dapat menyederhanakan suatu hal yang rumit menjadi mudah dimengerti. Karena ada misalnya kalau kita mau menghitung integral, kalau dengan menggunakan sistem ya kita bisa langsung INT gitu ya, tanpa harus menurunkan rumus dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian jenis metode analisis desainnya, anak sekalian, itu ada dua. Ada metode terstruktur, ada metode berorientasi pada objek. Ya, metode terstruktur itu kita biasanya ada entity relation diagram, ya, diagram flow, nantinya ada data flow diagram, bagaimana kemudian konten input, proses, output itu berlangsung begitu, dan kemudian dia saling mempengaruhi seperti apa. Nanti ada kontennya seperti itu. Lalu kemudian berorientasi pada objek. Nah, biasanya ada unified modeling language, ya, bagaimana penggunaan bahasa pemodelan itu disatukan begitu. Lalu juga ada object oriented analysis and design. Jadi desain dan analisis yang berorientasi pada objek. Nah, kedua konten ini anakku sekalian, tentu saja ini ada jenis-jenis metode analisis desainnya. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan metode struktur, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memiliki fokus pada aliran data. Ya, aliran data. Ya, tadi saya sudah sebutkan misalnya ada atribut-atribut, ya, ada variabel-variabel yang memungkinkan untuk bisa membentuk sebuah sistem. Lalu kemudian memperlihatkan hubungan antara objek satu dengan lainnya, dan dia saling berinteraksi, saling berjalan dalam sebuah sistem seperti itu. Nah, tadi ada beberapa diagramnya, ada diagram content entity relationship diagram dan data flow diagram. Lalu bagaimana dengan yang objek itu apa sih sebetulnya? Yaitu pendekatan untuk menganalisis, membuat atau mengembangkan sebuah sistem yang dengan cara melihat sudut pandang dari beberapa bentuk objek, ya. Di situ kan ada juga sudah disebutkan ada diagram yang digunakan tuh UML, Unified Modeling Language, ya, dan Object Oriented Analysis dan Design. Nah, biasanya dalam OOAD metode yang digunakan tuh dilakukan untuk menganalisis kebutuhan dari sebuah sistem, ya. Ya, itu yang bisa disampaikan anakku sekalian, singkat saja terkait dengan pertemuan kedua ini. Kita masih punya banyak waktu untuk mengidentifikasi
apa yang akan kita laksanakan ke depan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baru sampai pengertian saja? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah Ada, gini. Pak, dari saya. Ya, ada? Belum ada, Pak, dari saya. Belum ada, oke. Baik, saya nanti penilaian penilaian yang akan dilakukan itu ada 4 ya. Pertama tentu saja kehadiran itu hanya untuk bisa mengencourage ya, untuk menambah sebetulnya. Terus ada UTS, ada UAS ya, UTS dan UAS ini masing-masing 35%. Nanti kita bisa setting apakah kemudian ujiannya itu dalam bentuk tertulis atau misalnya dalam bentuk yang lain. Lalu kemudian ada tugas itu 20% nantinya. Jadi ada 4 komponen penilaian nantinya, presensi, UTS, UAS, kemudian ada mungkin kuis atau tugas dan secara keseluruhan akan membentuk sebuah nilai. Lalu untuk pertemuan anakku sekalian, nanti kita bisa set setiap minggu, apakah harus dengan Zoom atau hanya dengan LMS dulu, nanti tergantung dari kurikulum yang akan kita jalankan ya. Nah kemudian kalau untuk kegiatan belajar mengajar nggak mungkin luring ya. Mungkin luring nggak sih sebetulnya? Tidak, Pak. Nah, kalau bisa daring saja, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi hanya dengan Zoom saja gitu ya, Zoom atau LMS saja ya. Yang lain gimana? Nggak bisa juga ya berarti ya? Kalau satu nggak bisa berarti nggak bisa semua. Oke, nggak masalah. Kita akan laksanakan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Yang penting nanti tersampaikan dari apa yang dibicarakan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup 30 menit saja kita kuliah ya, untuk sementara waktu. Pak, mau bertanya soal absensi, Pak. Oke, silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, Pak, nggak bisa on cam karena kamera laptopnya sedang rusak. Waktu itu kan Bapak kan nge-share ini ya, form kehadiran ya, Pak ya? Ya. Jadi kita tetap harus absen di situ atau di LMS, Pak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Kalau di LMS-nya nggak bisa kan, yang di situ bisa terdata. Dua-duanya saja, Nak, biar lebih, ya baik, Pak. Biar lebih afdol, ya. Oke, baik. Makasih, Bapak. Oke. Ada lagi, Nak? Rizky? Iya, Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Atau Insya Allah sudah cukup, Pak. Kayaknya saya masih di kantor ini. Masih di fakultas ini. Oke. Fadila? Cukup, Pak. Cukup. Iya. Fadita? Sudah cukup, Pak. Wahyu? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah. Oke dah. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan hari ini sampai minggu depan ya. Nanti untuk materi akan saya sampaikan di LMS ya. Terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Pak. Thank you. Iya, Pak.